Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Baik teman-teman, jumpa kembali di channel saya Ngaji Bareng Parman. Di pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas suatu metode ataupun cara bagaimana supaya kita cepat bisa membaca Al-Quran. Jadi kita akan memulainya dari Iqra yang pertama ya, ataupun Iqra 1 ya. Namun sebelum kita memulai membacanya, alangkah baiknya kita sama-sama menghadirkan hati kita, melapangkan dada kita, berniat hanya kepada Allah, berniat hanya semata-mata mengharap ridhonya Allah. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita, Allah pahamkan kita, Allah mengertikan kita melalui ayat-ayatnya. Baik teman-teman, sebelum kita memulainya, saya akan menjelaskan sedikit di keterangan kitab Iqra ini, yaitu bacaan langsung A sampai Ba dan seterusnya, tidak perlu diurai atau dieja ya. Bacalah dengan suara pendek. Jadi kita mulai ya prakteknya. Nanti akan saya praktekkan seperti keterangan di kitab Iqra ini ya, Iqra 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aba, ba, aba, ba, ba, aba, ba, 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 ba. Sadaqallahul azim. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ta'awudz sama basmalah ya. Jadi mungkin ini tahapan awal, jadi bismillah sama ta'awudznya kita pakai yang sesuai dengan pelajaran kita ya. Jadi contohnya yang seperti saya sebutkan tadi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Jadi a'u ya, ain waw ya, jadi bukan a'u. A'udzu billah ya. Billahi minasy ya. Sin tebal ya. Bukan yang sin tipis ya, sin tebal. Bish ya. A'udzu billahi minasy ya, minasy syaitonir rajim. Kemudian basmalahnya perhatikan. Bis ya, bis ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ba sama sin, ini sin ya, sin sukun ya, sin mati. Jadi bacanya bis ya, sin kecil ya. Jadi bukan bish ya, tapi bis. Ada angin, keluar angin dari pangkal ya, ataupun ujung ini, ujung gigi atas ya. Jadi tekan pakai lidah, bis ya, bis ya, bis, keluar angin sedikit. Bis mil, jadi bukan mil ya. Jadi lamnya double, perhatikan lamnya double. Milla ya, milla bukan mila, tapi milla. Ini ada tanda tasdid di lamnya ya. Kemudian ada tanda seperti ini ya, ini matobi ya, 2 harokat ya. Jadi bacanya Bismillahirrah ya. Ra, nya lagi tanda tasdid, rah ya, ha kecil ya. Hirrah ya. Perhatikan maknya panjang lagi ya, 2 harokat lagi. Nirnya perhatikan, ra-nya tasdid lagi. Him ya, haknya ini sama ya. Apabila ya mati didahului tanda kasroh seperti ini, maka bacaannya panjang ya. Itu termasuk dalam mat tobi'i ya. Nah, jadi cara membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Ini kita cara membaca, maksudnya membaca pendek ya. Ini kita belum masuk ke lagu. Tapi kalau dia masuk ke lagu, saya kasih contoh sedikit saja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sesuai bacaan kita, berhubung kita yang kita pelajari masih tahap dasar, maka kita pun membaca ta'awudz sama basmalahnya dengan cara dasar ya. Oke. Kemudian perhatikan di sini, ini huruf ba ya. Perhatikan huruf ba. Jadi huruf ba ini ada tanda titik di bawah ya. Huruf ba ya. Nah, ini alif ya. Nah, ini tanda seperti ini, tanda fathah ya. Ini ba, perhatikan lagi. Nah, ya. Jadi sebenarnya ada satu metode lagi cara membaca ya. Membaca eja ya. Biasanya untuk adik-adik kita ya yang masih duduk di bangku sekolah, biasanya disebutkan ini tanda seperti ini tanda apa ya, tanda ini di sin mati ini tandanya tanda apa, terus ini tandanya tanda apa ya, ini tanda seperti ini tanda apa. Jadi biasanya disebutkan di sekolah. Jadi di sini saya akan ajarkan 2 cara ya, kita sama-sama belajar 2 cara ya. Silahkan nanti teman-teman pilih yang cara yang mana. Mau cara yang pertama silahkan, mau cara yang kedua silahkan. Tinggal pilih saja mana yang kira-kira sesuai dengan selera teman-teman di rumah. Yang penting kita sama-sama belajar, teman-teman pun belajar di rumah, sehingga cepat bisa ya. Insya Allah saya doakan mudah-mudahan teman semua bisa cepat bisanya membaca Al-Quran ya. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan cara yang kedua. Cara yang kedua seperti ini. Alif fathah a, alif fathah a, alif fathah a, ba fathah ba, a ba fathah ba, alif fathah a, ba fathah ba, a ba, alif fathah a, ba fathah ba, alif fathah a,
ba, a, ba fathah ba, alif fathah alif fathah ba, a, alif fathah alif fathah ba fathah ba, ba, ba fathah ba fathah ba, alif fathah ba, a, alif fathah ba fathah ba fathah ba, ba fathah ba, alif fathah ba fathah ba, ba, alif fathah ba fathah ba, alif fathah ba, alif fathah alif fathah alif fathah a, a, ba fathah ba fathah ba fathah ba, alif fathah ba fathah ba, ba, alif fathah ba fathah ba, ba, alif fathah ba fathah ba, ba. Sadaqallahul azim. Jadi teman-teman, itu tadi ada 2 metode ya yang saya ajarkan di sini. Jadi silahkan teman-teman mau pilih yang mana, boleh ya. Yang penting kita sama-sama belajar ya. Intinya seperti itu. Jadi teman-teman, itulah tadi pelajaran kita ya. Kita sama-sama belajar di sini. Mudah-mudahan kita semua Allah pahamkan, kita semua Allah mengertikan ya mengenai membaca Al-Qur'an ini. Jadi saya tegaskan di sini saya bukan untuk menggurui ya. Di sini saya hanya sedikit berbagi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Bisa menjadi ladang jariah kita, bisa menjadi suatu amalan yang menolong kita nanti di akhirat nanti ya. Jadi teman-teman, jika ini semua bisa membuat kita ataupun ladang. Baik teman-teman, jadi metode ataupun caranya supaya kita cepat bisa belajar membaca Al-Quran ataupun Iqra ini, yang pertama adalah kita harus paham benar hurufnya. Itu yang pertama ya. Ini huruf apa, ini huruf apa, ini huruf apa, kita harus paham. Kemudian tanda seperti ini, tanda seperti ini, tandanya ya gimana cara bacanya kita harus paham. Terus yang ketiga, yang terakhir, tidak perlu banyak-banyak. Biasanya kan aduh saya harus pindah, harus belajar 3, 4, 5 lembar gitu, enggak perlu. Jadi misalkan satu baris ini aja kita belajar, besok malam ini satu baris lagi ya, ataupun semalam satu lembar seperti ini ya. Nggak perlu banyak-banyak, yang penting kita paham. Buat apa banyak kalau kita enggak paham. Makanya ada pepatah mengatakan sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Nah, seperti itulah kira-kira peribahasanya. Mungkin sampai di sini saja ya pertemuan kita. Insya Allah nanti kita akan bertemu di pertemuan episode kedua nanti ya, episode selanjutnya. Sekali lagi saya tegaskan, di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui. Kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi amal jariah kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menolong kita nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita dan keluarga besar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.